Menang dengan 10 pemain, Man City menakjubkan. Manchester City membungkam perlawanan Fulham dengan 10 pemain. Pep Guardiola menyanjung habis-habisan penampilan para pemainnya usai mendominasi sang lawan. Manchester City menang 2-1 saat menjamu Fulham di Etihad Stadium, Sabtu tanggal 5 November tahun 2022, malam WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. Julian Alvarez membuka skor pada menit ke-16 untuk Man City, yang kemudian dibalas Fulham dengan penalti Andreas Pereira. Penalti itu juga menandai hilangnya Joao Cancelo buat tuan rumah karena di kartu merah, tepatnya pada menit ke-26. Namun bahkan ketika sudah kehilangan pemain pun, Man City tetap memegang inisiatif permainan dan mendesak lawan. Masuknya Erling Haaland pada menit ke-64 menawarkan hal lain buat The Citizens. Ia sempat mencetak gol pada menit ke-74, namun dianulir karena offside yang tipis. Pada akhirnya momen penentuan itu hadir di masa injury time, selepas Kevin De Bruyne dilanggar di kotak penalti. Haaland menghadapi penalti pada menit ke-95 dan sukses menceploskan bola ke dalam gawang, kendati arah tendangannya terbaca oleh Bernd Leno. Pep Guardiola amat terkesan dengan kerja keras para pemainnya, sehingga bisa mendominasi 11 pemain lawan. Man City tercatat mampu melepaskan total 16 tembakan dengan 5 yang on target. Seperti dua pertandingan berbeda, 11 vs 11, pertandingan berjalan bagus. Bermain 65 menit dengan 10 pemain melawan Fulham, itu enggak mudah, ujar manajer Man City Pep Guardiola kepada Sky Sports dikutip BBC. Ini sangat-sangat bagus, salah satu pemain terbaik yang kami dapatkan di sini. Senang sekali melihat kami semua bersatu. Setelah 15 menit di babak pertama, kami sangatlah bagus. Mereka jelas kehilangan Aleksandar Mitrovic, pastinya, tapi kemudian cara kami bermain dengan 10 orang sungguh menakjubkan. Semua orang bermain dengan kadar kemarahan dan kekecewaan yang tepat untuk berbagai alasan dan kami sampai pada hasilnya. 10 melawan 11 itu selalu sulit. Semua pemain tampil sangat-sangat bagus dan itu membuahkan banyak hal buat kami. Sangat penting untuk mendapatkan hasil ini, sambungnya. Gerrard Pique pensiun, bos Man City Pep Guardiola, berita mengejutkan. Bek berusia 35 tahun itu bermain di bawah asuhan Guardiola pada rentang tahun 2008 sampai tahun 2012. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menggambarkan melatih Gerrard Pique sebagai suatu kehormatan, setelah veteran Barcelona itu secara mengejutkan mengumumkan pensiun. Hal itu diungkapkan Guardiola dalam sesi jumpa pers sebelum laga Man City kontra Fulham pada pekan ke-15 Liga Premier Inggris di Stadion Etihad, Jumat, 4/11. Sebelumnya pada Kamis lalu, Pique mengungkapkan bahwa laga Barca kontra Almeria di Camp Nou akhir pekan ini bakal jadi pertandingan terakhirnya sebelum gantung sepatu. Itu adalah berita yang mengejutkan, ucap Guardiola. Setelah karir yang luar biasa di Barcelona, saya mendoakan yang terbaik untuknya dan keluarga secara pribadi. Dia adalah pemain untuk pertandingan besar, tidak pernah absen atau berperilaku buruk dan memiliki kinerja di level tertinggi. Itulah yang dibutuhkan semua klub besar, pemain seperti ini. Dia memenangkan segalanya untuk Barcelona dan Spanyol. Waktunya tiba, masa depan akan cerah, dia pria yang cerdas. Merupakan suatu kehormatan bagi saya secara pribadi untuk menjadi pelatihnya, dan kami menghabiskan 4 tahun bersama yang luar biasa, pungkasnya. Selama 4 musim, Guardiola dan Pique bersama memenangkan 3 titel La Liga dan 2 trofi Liga Champions di antara gelimang total 14 gelar. Popularitas Haaland bikin Haaland jadi terabaikan. Popularitas Erling Haaland belakangan ini ternyata berdampak pada salah satu provinsi di Swedia, yakni Halland. Pencarian terkait kawasan wisata itu di internet malah diarahkan ke berita seputar bomber Manchester City tersebut. Dilaporkan BBC, Badan Pariwisata setempat telah mengeluarkan surat terbuka kepada para pecinta sepak bola yang berselancar di internet agar menuliskan nama Haaland dengan benar, yaitu Haaland, bukan Haaland. Kami Haaland, dia Haaland. Popularitas sang fenomena sepak bola telah mencekik eksistensi kami di internet, tulis Direktur Visit Haaland, Jimmy Sandberg. Satu yang membuat kami putus asa yakni segala upaya kami untuk mempromosikan Haaland jadi cepat terhapus. Jika tak ada yang dilakukan, kami khawatir kawasan kami yang indah akan seperti Atlantis yang terlupakan, tempat yang hanya dikenal lewat cerita, jelasnya. Wajar bila Sandberg khawatir. Ketika Detik Sport mencoba mengetik kata
Haaland, dalam pencarian Google. Topik utama yang langsung muncul adalah soal Erling Haaland, striker Norwegia yang sudah mencetak 22 gol bersama Man City musim ini. Bahkan saat mengetik Haaland di media sosial seperti Twitter dan Instagram, yang muncul di bagian atas adalah bahasan terkait Haaland. Upaya untuk menemukan Haaland yang sebenarnya di Google baru berhasil jika menggunakan kata Halland Sweden. Halland merupakan provinsi di Swedia bagian selatan yang rutin dikunjungi turis, termasuk dari Norwegia, negara asal Haaland. Kawasan berpopulasi sekitar 300.000 jiwa itu terkenal dengan kuliner yang kaya, pantai yang indah, dan menawarkan aktivitas outdoor yang beragam, mulai dari bersepeda hingga berselancar. Gimana, Detikers? Jangan lupa tulis nama yang benar sesuai topik yang mau dicari, ya. Haaland untuk sepak bola, Haaland untuk berwisata. Pep Guardiola sebut Joao Cancelo layak terima kartu merah. Walau bermain 10 orang, Manchester City mampu mengalahkan Fulham dengan skor tipis. Manajer Manchester City Pep Guardiola menilai Joao Cancelo layak mendapat kartu merah. Ia ingin anak asuhnya belajar dari kejadian tersebut. Manchester City menjamu Fulham pada lanjutan Liga Premier Inggris 2022/23 di Stadion Etihad, Sabtu, 5/11. The Citizens unggul lebih dahulu lewat gol Julian Alvarez pada menit ke-17. Petaka terjadi untuk Manchester City pada menit ke-25. Cancelo yang bertindak sebagai orang terakhir melakukan pelanggaran terhadap Harry Wilson di kotak terlarang. Akibatnya, wasit langsung mengeluarkan kartu merah buat Cancelo. Fulham pun mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Andreas Pereira. Erling Haaland yang turun dari bangku cadangan menjadi pahlawan kemenangan Manchester City. Ia mencetak gol lewat titik putih ketika masa injury time babak kedua. Saya rasa dia jadi orang terakhir dan terlepas kontaknya ringan atau tidak, itu tidak boleh terjadi. Dia pantas di kartu merah, kata Guardiola dikutip laman resmi klub. Saya sudah sering katakan kepada para pemain, silakan bikin pelanggaran selama 85 menit di luar kotak penalti. Lalu, kami membiarkan mereka menyamakan skor, 1-1. Tapi itu penalti yang membuat skor sama dan 10 vs 11 itu tidak adil. Semoga kami bisa belajar dari sini, tidak hanya Joao tapi kami semua. Terkadang hal ini terjadi di sepak bola, jika Anda kalah duel dengan penyerang, dan berharap Ederson menyelamatkan. Kemenangan atas Fulham membuat Manchester City naik ke puncak klasemen mengumpulkan 32 poin. Namun, posisi tersebut bisa berubah karena Arsenal yang berada tepat di bawahnya tertinggal satu angka masih belum memainkan satu pertandingan. Arsenal bakal bertandang ke markas Chelsea. Duel derby London tersebut dilangsungkan di Stadion Stamford Bridge, Minggu, 6/11 malam WIB.